jurusan bimbingan konseling. Ya. Jadi kita mau observasi Pak dari tugas mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga. Iya, kita mendapatkan bagian di BPM 4 ini. Jadi observasi yang akan kita lakukan ini memiliki judul ini Pak, analisis tugas lembaga BPM 4 ini dalam kasus perceraian. Jadi kita fokus ke sana juga Pak. Harusnya kasus perceraian pengadilan kita mau pernikahan, tapi memang ada beberapa yang konsultasi paling yang. Jadi konsultasinya ke BPM 4 dulu gitu ya Pak? Ya ada, tapi banyak juga yang langsung ke sana. Nah, kalau kita sih kadang-kadang begini, mereka ketika dia ada masalah kita tanya maunya gimana, saya mau diperbaiki atau mempertahankan rumah tangga, baru kita kasih nasihat, terus kita panggil pasangannya. Tapi kalau pas datang-datang, Pak saya mau cerai, ya udah sama aja, ngapain datang-datang sini, dinasihatin juga percuma kan. Orang mau cerai, niatnya udah mau cerai, mau ngapain saya ngasih nasihat? Kecuali kalau dia datang mengadu untuk mempertahankan rumah tangga, baru kita panggil. Kita kasih apa dulu, dia curhat dulu apa aja hal-hal yang dia inginkan dari pasangannya, baru setelah itu saya panggil. Biasanya begitu. Tapi kalau datang ke sini udah apa? Kalau mau cerai gimana ya? Itu udah niat yang mau cerai, percuma kan dikasih nasihat juga. Akhirnya saya kasih ke pengadilan aja langsung. Tapi mudah-mudahan ada yang nyangkut dengan yang pernah ikut dalam. Sebetulnya sekarang ini sesuai dengan aturan yang berlaku tahun 2020, dia itu di luar dari KUA. Jadi kepalanya nggak boleh orang KUA. Sebetulnya. Aturan dari kapan Pak? Dari tahun 2020. Jadi nggak boleh. Kepalanya sekarang itu amil, tapi memang masih kita ini masih. Hanya kepalanya kan nggak mungkin dia nongkrong di sini. Saya mau gaji. Itu dia itu berada di luar dari fungsi ketuanya. Itu nggak boleh orang tahu, harus orang luar. Jadi memang partner kerja dari KUA, lembaga yang memang di bawah KUA tapi tidak boleh dipimpin oleh PNS KUA. Jadi dia bisa sendiri. Bisa sendiri. Makanya itu tadi, meskipun kepalanya bukan orang KUA, tapi nggak mungkin dia standby di sini, karena orang yang meminta pencerahan apapun, nasihat itu kan nggak mungkin hari ini, kadang-kadang dia datang aja. Sementara orangnya, ketuanya, akhirnya yang kita aja yang mengatasi orang yang curhat tentang masalah itu. Mereka yang bermasalah dengan pernikahannya, dengan pasangan, itu biasanya datang ke sini. Apalagi kalau memang pasangan itu yang mengadu adalah PNS, harus surat kita dulu. PNS itu harus ada surat dari kita, yang pertama, yang kedua harus ada surat dari BP 4 tingkat kota. BP 4 tingkat kota juga ada, yang di Dinas Islam. Kalau non PNS, kalau ABRI, dia punya khusus pembimbing rohaninya di dinas masing-masing, TNI, Polri, polisi. Dia ada masing-masing. Dia BP 4 masing-masing. Nah, kalau kita itu yang PNS,
itu harus ada dari kita. Hanya itu juga begitu, dia konsultasi, dia langsung ke sana ajukan, baru ada syarat konsultasi BP4, baru kita buat surat, padahal sudah di sidang. Di luar kantor itu tugasnya adalah penyuluh. Penyuluh itu tugasnya adalah menyampaikan program-program yang ada di KUA. Termasuk diantaranya adalah pengajian. Nah, masalah pengajian kan luas. Diantaranya adalah bagaimana berumah tangga dan lain sebagainya. Itu adalah tugas penyuluh. Jadi penyuluh yang tugas ke setiap daerah, karena penyuluh ada sekarang itu jadi dua kelurahan dipegang oleh satu penyuluh, karena hanya ada 8 dari 16 kelurahan, hanya ada 8 penyuluh non PNS plus penyuluh PNS 2. Jadi mereka yang ngasih tahu. Jadi tentang bukan hanya di lingkungan KUA tapi di luar diambil oleh penyuluh, baik itu penyuluh honorer maupun penyuluh PNS. Ya, iya. Memang sih belum ada yang itu ya kita perhitungkan, ada yang konsultasi itu apakah cerai apa nggak ada. Oh gitu, jadi nggak ada trackingnya. Nggak ada labelnya, datanya. Kalaupun sudah dinasehatin dia mau cerai nggak datang lagi ke sini. Oh jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan BP4 perceraian itu. Jadi setelah datang ke sini kita kasih tahu, udah, beres mungkin. Kita sih nggak ngerti. Yang penting udah kita memberikan nasihat, urusannya nanti dia sendiri ke pengadilan atau buat bisa menjalankan rumah tangganya lurus lagi. Iya, BP4 ini. Iya. Sebetulnya tidak selalu harus ke perceraian. Kadang-kadang masalah itu yang membuat masuk ke perceraian. Sebetulnya nggak ada yang mau cerai, tapi karena kadang-kadang terutama ekonomi lah. Apakah itu ekonomi si suaminya nggak terbuka, atau si istrinya ikut kerja, tidak dihargai dan lain sebagainya. Dari banyaknya masalah yang ada nih yang para pasangan datang kemari itu, berarti faktor yang paling banyak adalah faktor ekonomi. Iya, ekonomi. Kalau kekerasan jarang, kekerasan rumah tangga jarang. Berarti memang ekonomi cukup menjadi kendala terbesar ya di pernikahan. Apalagi musim COVID. Iya. Nah, waktu kemarin saat COVID Pak, apakah pasangan yang datang untuk meminta nasihat kepada BP4 ini melunjak jumlahnya? Biasa aja sih. Biasa aja. Iya, sama biasa aja. Tetap aja ya. Iya, enggak banyak gitu. Itu kadang-kadang orang sudah tahu karena KUA itu mereka itu kalau sudah menginginkan perceraian langsung ke sana. Tidak ada konsultasi lagi ke KUA. Paling kadang-kadang nanyain mau bikin akte cerai, bukan di sini, ke pengadilan, gitu. Karena sudah dari rumahnya atau sudah ada niatnya mau cerai, jadi susah kan. Mau dikasih nasihat juga nggak akan masuk. Gitu. Nggak akan masuk. Jadi tergantung niat dari. Ya, kalau mau niat Pak, istri saya atau suami saya begini. Nah, itu mau kita selesaikan. Nah, kalau begitu ya udah. Masalahnya apa? Ya, kita tulis, ada bahannya, bukunya, terus tulis, selesai, paling seminggu depan baru kita panggil. Nah,
yang terlapor ini. Panggil bapak atau ibu, menurut yang lapor ini suami atau istri itu begini gini. Yang dipanggilnya satu orang doang atau Satu dua? orang dulu, nggak bisa disatukan, ntar nggak mungkin nyambung, berantem malah. Iya. Oh, gitu. Satu dulu, ntar minggu depannya istrinya atau yang laporinnya menurut ini suaminya begini, baru minggu ketiga kita persatukan. Satukan. Nggak apa untuk, Enggak, sebulan paling 1-2. Oh iya. Iya, 1 bulan paling 1-2. Nggak terlalu banyak. Oh, nggak terlalu banyak. Saya nggak tahu apakah karena tidak banyaknya itu berpengaruh kepada banyak tidaknya perceraian Iya. di kota, ya kan? Seluruh Tidak, masyarakat yang ya nggak semuanya biasanya karena faktor yang pertama kan bisa jadi kalau calon suami istrinya itu orang sini biasanya ada yang istri atau suaminya kerja otomatis nggak bisa, atau calon suaminya orang luar Bandung, maka dia kemana jauh, nah, biasanya istrinya aja, dia tidak full. berarti yang menikah di KUA ini Tidak semuanya mendapatkan pelayanan penyuluhan pranikah. Tapi apa itu wajib, Pak? Nggak wajib sih. Kalau wajib kan nggak bisa dinikahkan pas hari Oh ini. iya. Ntar dewa ya. Jadi kita selalu mengundang, ada berkas undangannya. Jadi ketika mendaftar ada nota serah terima berkas sekaligus undangan. Jadi biasanya supaya dia ingat 3 hari Rabu sebelum hari H biasanya kita undang. Misalkan Minggu besok, nah, hari Rabu kemarin itu datang. Pertama untuk pengecekan data dia, takut salah nulis di dalam buku nikah dan lain sebagainya. Itu supaya ingat, oh minggu depan saya nikah, hari Rabunya datang. Tapi kadang-kadang ada juga yang merasa, Pak, yang penting 2 minggu ya sebelumnya, oh boleh, serah. Tergantung pasangannya. Ya, tapi selalu kita undang biasanya hari Rabu sebelum hari H, supaya dia ingat. Orang yang tadi penyuluh, mereka bisa datang ke situ karena dia juga kan yang memberikan nasihat untuk. Bisa juga para kiainya. Jadi atau bisa jadi setelah terjadi mungkin juga ada yang tidak tahu ada BP4 di KUA, tapi selalu kita berikan pelayanan lewat penyuluh. Lewat penyuluh. Penyuluh sudah ngasih tahu bahwa di KUA ada mungkin yang nggak tahu dan lain sebagainya, kita nggak ngerti. Apa sebelumnya pas mereka nih datang pas pranikah ini kan dapat materi ya Pak? Ya. Itu dikasih tahu kalau misalnya di KUA Di tuh ada KUA, BP4 gitu, tugasnya gini. Iya. Kalau saya sih memang nggak pernah ngomongin begitu. Oh, gitu. Di sini ada BP4 enggak sih. Takut harapannya sih tidak masuk ke BP4 gitu. Kalau masuk ke BP4 berarti ada masalah. Oh iya, bener ya. Kira-kira di BP4 ini media apa saja sih Pak dalam pemberian penyuluhan, misalnya ada sosial medianya kah, di Facebook kah, atau untuk memberikan kepada pasangan nggak ada, tapi buku ada untuk panduan. Buku ya, buku panduan. Buku panduan untuk pemateri. Nah, jadi untuk pemateri ada. Kita kan karena dikasih diklat, iya. nah itu dikasih modulnya. Nah, maka modul BP4 ada, tapi yang diberikan kepada setiap pasangan nggak ada.
termasuk waktu pranikah nggak ada, karena nggak punya dana. Oh begitu. Jadi hanya Hanya paling mendengar saja. paling ini aja, pakai Proyektor. proyektor aja. Oke. Sumber dana dari buat kegiatan pelayanan BP4 ini dari pemerintah ya Pak ya? BP4 yang ada itu keluarga Sakinah, tapi pelayanan pranikah dan sebagainya itu nggak ada. Hanya itu tugas tambahan dari penghulu. Oh. Tugas tambahan. Untuk keluarga Sakinah itu pasangan yang ingin mengikuti kegiatan itu harus mendaftar dulu atau Nggak karena susah juga memang. Orang daftar nggak ada yang mau orang biasanya. Orang kerja udah 5 tahun, nah, dia lagi kerja kan biasanya. Nah, biasanya kita meminta kepada para penyuluh untuk mencari orang-orang yang setelah 5 tahun menikah mau ke sini. Itu ada dananya. Nah, karena yang datang dikasih uang. Nah, itu memang ada dananya. Kalau yang pranikah itu nggak ada, termasuk pemberi materi nggak ada dananya. Begitu. berarti untuk faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penyuluhan itu apa ya kira-kira Pak menurut Bapak sendiri? Yang pertama BP4, yang BP4 ya, Iya. pranikah. Nah, yang pranikah dulu. Pranikah, kebanyakan calon pasangan itu bekerja. Sibuk ya? Sibuk. Kalau dia Pak kakak asup nage, kalau izin deh dipecat gitu. Akhirnya mau nggak mau kan biarin aja. Tuh. Yang kedua pasangannya jauh di kota lain. Itu. Malas meren. Bunga manfaatnya karena meren menganggap biasa aja baru lagi apa gimana gitu. Kadang-kadang ibunya begitu. Dulu juga enggak, ibu biasa-biasa wae. Tuh pakai penataran kayak awet-awet wae. Nah, itu merasa begitu. Bisa jadi Pikiran kolot ya. Menganggap bahwa nggak ada ini, karena saya juga menurut dia saya nggak ada BP4 juga awet-awet wae. Ya, memang sih. Sama kayak ngitung waktu nikah kan hitung. Kalau kita jadwal udah jam 8 9 jam 9 penuh, jam 10 mahanya Pak, jadi itu nanti kita jam 8 terus kamu lewat jam 8 kumaha pokoknya tuh menang Pak. Karena dia ngitung dihitung kudu pun meureun lah kiai lah. Kok nggak mau tahu kita kadang-kadang mana jam 9 harus jam 10. Nah, memang itu beda-beda antara kepala satu dengan kepala yang lain. Kepala yang satu mungkin pokoknya harus dijadwal, diurut, nggak mau saya. Ada yang udah biarin aja, ada yang begitu ya. Depan sepupu kawin di depan Ka'bah cerai di Rasari kawinnya gitu tuh tetep aja cerai depan Ka'bah dia. Itu memang sebenarnya kita sih hanya berusaha lewat bimbingan pranikah rumah tangganya. Dia nggak ngerti si ibu-ibu itu bahwa zaman dulu faktor perusak rumah tangga itu kecil ayeuna lewat sosmed kapangi deui di sosmed. Nah, itu yang selanjutnya yang setelah menikah BP4. Nah, BP4 yang pertama kesulitannya karena mungkin kita itu banyak orang yang tidak tahu. Jadi ketika mereka itu ke sana, kemudian jika salah satu dari keduanya itu kekeh tidak mau cerai,
itu bisa mediasi dan tidak putus perceraian. Oke. Mediasinya itu apa Mediasinya diberikan ada ruang, itu ada mediator sendiri. ada mediatornya, kemudian dia diberikan kesempatan untuk berumah tangga. Nah, dilanjutkan. Jadi maksud saya dari pengadilan itu apakah nanti disambungin lagi ke BP4 kah? Enggak. Oh, enggak. Putus ya? Enggak putus perceraian, tapi batal aja perceraiannya. Ya, berarti BP4 dari pengadilan ini BP4 tidak dia punya penasehatnya sendiri, termasuk hakimnya mungkin. Karena hakimnya juga pasti sudah dididik lah. Jadi mereka jadi BP4 dan pengadilan ini tidak ada kerjasama sama sekali ya Pak? Nggak ada. Di pengadilan saya nggak ngerti apakah ada BP4 apa enggak. Hanya jika salah satu dari keduanya tidak menghendaki perceraian, maka biasanya diadakan mediasi. Gitu. Jadi bisa jadi mereka menginginkan mediasi adanya di pengadilan. Yang kedua, yang ketiga, orang tahu mungkin kalau memang nggak pengen perceraian langsung ke pengadilan. awamnya kayaknya emang orang-orang banyaknya lihat mau bisa selesai langsung ke pengadilan gitu. Karena memang sudah diselesaikan oleh tingkat keluarga. Keluarga dan di ini ya kan susah juga kalau misalkan yang fatal lah ya, yang fatal mah memang kita juga susah ngasih taunya. Nasihatinnya susah juga kalau sudah fatal, misalkan tidak pulang-pulang, apa lihat temere nafkah. Paling kalau si istrinya kerja, kalau nggak kerja riweuh memberikan nasihatnya. Paling ya apa? Biasanya sesuai naon kemana gitu cari kerja. Ya susah ekonomi kan. Kalau ekonomi mah susah. Kecuali hal-hal yang melanggar syariat. Mungkin dikasih tahu bahwa tugas suami adalah memberikan nafkah ke pandangan pegawai saya tersuruh riweuh. Ya, Bapak salah satu penghambatnya mungkin tadi dalam melakukan penyuluhan itu dana kali ya Pak? Ya bisa juga dana. Hanya di dalam kan kalau pemerintah itu begini. Ketika ada dana untuk kita, kalau nggak dipakai, itu balik lagi. Membalikkan uang ke pemerintah itu susah. Misalnya dana BP4, nah, terus tidak ada yang laporan ke sini, otomatis nggak dipakai itu dananya. Itu dana itu harus balik lagi ke pemerintah, ngebalikinnya ke hashtag. Gitu ya. Iya, apapun. Tapi kira-kira BP4 ini pernah dapat dana dari pemerintah nggak Pak? Iya, untuk keluarga sakinah. Keluarga sakinah yang 5 tahun. Itu kita setiap tahun ada. Cuman Bogor Selatan aja yang punya keluarga sakinah. Karena penghulunya sudah ditatar tingkat nasional. Jadi yang lain nggak ada tuh. Kita punya dana 20 sampai 25 juta. Setiap keluarga itu kan mengundang orang ke sini 20 orang kali tidak satu kali, 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi setiap datang 75.000 per orang. Kalau satu pasang 150. Kalau 20 ya habis-habis juga. Kasih makan, nah habis-habis juga 20 juta juga. Kalau keluarga sakinah itu biasanya rentang waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Dia dari pagi sampai jam 4 sebetulnya. Oh seharian. Seharian. Nah, tapi ada khusus untuk keluarga sakinah, ada khusus untuk manajemen keuangannya. Jadi ada dibagi dua. Jadi 2 kali datang dia.
Tapi kalau satu kali 20 pasang nggak mungkin. Ya, jadi 10 pasang dulu, jadi 4 pertemuan, 10 pasang, 2 pertemuan tuh, yang 10 pasang lagi 2 pertemuan. Keluarga Sakinah itu program yang program pemerintah untuk menguji atau mengetahui tentang stabilitas ketahanan keluarga setelah 5 tahun menikah. 5 tahun ya. Itu kelipatan 5 tahun atau Enggak. Setelah 5 tahun pokoknya yang 6, 7, 8. Apa nggak mungkin ini yang 10 tahun mah udah nggak usah kesini lagi gitu ya? Iya, ada yang udah 10 tahun juga, tapi maksudnya 5 tahun lewat. Oh, jadi setelah 5 tahun ini dia datang ke sini, terus setelah Tidak semuanya diundang. Oh, tidak semuanya diundang. Tidak semuanya diundang. Dia dapat undangan aja ya. Karena dananya itu kan dia sudah ada aturannya. Nah, yang diundang sekian. Nah, ada aturannya. Aturan penggunaan uang itu. Ya nggak bisa kita sembarangan. Untuk kriteria pasangan yang diundang itu ada Pak? Maksudnya pihak sini mengundang pasangan itu tergantung apa? Kita biasanya kan susah, kita nggak tahu. Biasanya kita meminta penyuluh honorer untuk mencari pasangan yang bisa datang ke sini, mereka yang menikah di atas 5 tahun. Kalau untuk setiap pasangan yang datang ke BP 4 ini yang memiliki masalah, apakah dikenakan biaya? Enggak ada. Gratis. Nggak boleh. Kita nggak boleh. Karena ini pelayanan pemerintah ya. Sama semua nggak boleh. Daftar nikah nggak boleh juga. Langsung ke bank. Daftar nikah 600.000. Emang iya Pak? Langsung ke bank. Aturannya. Tapi kan nggak ada juga nih. Daftar kan dia. Bayarnya ke bank, aing lieur, mikiran kawin dan gak lieur, kudu datang ke bank, nitip aja di dia. Nah itu kan beda. Dia dibantu, nah kita hanya membantu. Aturannya ya ke bank. Jadi PNS tidak boleh menerima uang di KUA itu. Oh, baik. Di BRM itu kenapa? Kasusnya suaminya nggak kerja, anak terakhir suami, anaknya sudah gede sebetulnya, udah kawin, anaknya udah kawin, cuman istrinya kerja. Akhirnya istrinya otomatis yang lapor. Anaknya 2, yang 1 sudah nikah. Berarti kan sebetulnya udah ringan lah. Ya seharusnya. Tapi ya namanya juga ada masalah. Hanya saya panggil laki-lakinya. Udah dikasih tuh. Nah, karena si istri ini punya warisan dari orang tuanya, akhirnya diberikan fasilitas lah untuk bekerja. Entah itu counter, entah itu jaga warung dan lain sebagainya. Akhirnya ya selesai sudah masalahnya, datang ke sini dua-duanya, ya udah Pak. Memang dia setelah beberapa kali konsultasi dan setelah dia mendapatkan warisan baru selesaikan. Nah, sebelumnya ya nggak bisa selesai. Akhirnya dia konsultasi, Pak, itu udah 2 bulan baru datang lagi. Saya dapat ini, gimana Pak? Ya udah, ibu perjanjian dengan suami, perjanjian bahwa pengelolaan uang, karena takut suaminya biasa mancing, habis, dikelolanya habis. Sementara si istrinya harus kerja, dia nggak ngerti. Jadi harus pembukuan, penerimaan dan pengeluaran harus tertulis dengan baik. Janji, buat perjanjian.
Berarti pasangan itu umur pernikahannya Udah tua. Iya, udah lama ya. Udah 50 tahunan, tapi tetap bermasalah. Oh, gitu. Jadi kan masalah itu tidak selalu harus yang muda. Ada juga kasus hanya masalah beli-beli tidak izin suaminya, ya. Berarti suaminya itu yang melapor. Iya, suaminya yang melaporkan. Iya. Jadi misalkan beli meja makan. Nah, Oh, beli meja makan nggak lapor suaminya lapor kesel, aja. lapor. Nah, saya nggak dikasih tahu barang ini beli. Nah, akhirnya gimana? Si ibu dikasih uang sama siapa? Sama suaminya. Ketika setiap hari makanan untuk itu dari uang yang dikasih beresnya beres udah. Berarti kan si ibunya bisa nyimpen, Iya, sama kelola. bisa ngelola. Kemudian yang dibeli ada manfaatnya nggak? Ada. Ya udah berarti hanya salahnya tidak memberitahu. Nah, tidak ngasih tahu. Miskomunikasi. Nah, berarti ibu boleh manage keuangannya, kasih tahu kalau mau beli apa-apa. Nah, itu kan tidak ngasih tahu aja kan? Nah, itu kasus. Jadi selama kecuali kalau bapak tahu melihat istrinya membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, ceraikan kemana? Kalau bermanfaat kan aman. Hanya salahnya tidak memberitahu doang, gitu kan? Ya itulah. Jadi ada hal-hal kecil yang sebetulnya nggak masalah, tapi bisa jadi masalah. Tergantung pasangan. Ya, tergantung pasangan. Ada yang biasa rapi. Oh, dari Nah, pasangannya. ternyata pemajikan ada rapi-rapi wae. Nah, Itu pernah ada PLS yang kayak gitu datang ke sini. ya banyak, ada aja. Saya jeneng datang tadi itu kadaharan salaki pemajikan ka mana boa. Ya kan tinggal dikorek. Mere duit teu. Mun teu mere duit mah korek kumarek. Masa kan salah pemajikan gitu. Jadi ada sesuatu yang kecil. Kalau ya sama, kita juga saya gitu. Pemajikan balatak wae. Ya, berusaha. Yang pertama dikasih tahu, ya kan? Iya. Kalau sudah dikasih tahu, lihat istrinya kerja apa henteu. Lamun kerja, wajar. Lamun teu gawe cicing wae di imah, tapi babalatak keneh wae teuing-teuingan. Lihat juga punya anak kecil enggak? Iya. Nah, jadi banyak faktor. Iya. Hanya kadang-kadang orang ego masing-masing. Saya hang kieu, kudu kieu, tapi tidak ada melihat faktor yang lain. Itu. Jadi lupa. Kira-kira buat para rumah tangga yang datang ke sini, kira-kira umur rumah tangga itu udah yang berapa ya Pak? Yang bermasalah. Iya. Nah, biasanya bermasalah itu usia 5 sampai 10 tahun. Oh, 5 sampai 10 tahun. Nah, itu 5 sampai. Makanya ada keluarga sakinah itu supaya setelah 5 tahun dipanggil. Karena rentan. Di 5 sampai 10 tahun. Kalau awal Itu udah juga. 5 kan anak udah lumayan. Nah, butuh keuangan. Nah, itu biasanya. Itu juga kenapa ada program Keluarga ya? sakinah. Oh, gitu. Jadi 5 sampai 10 tahun. Itu yang bermasalah. Berarti jarang ya kalau yang baru di bawah 5 tahun. Yang baru masih pengantin baru dia. Masih banyak banyak. Masih aman-aman aja. Oh, begitu. Berarti kalau bisa disimpulkan BP4 ini memang fokus untuk penyuluhan pranikah dan setelah menikah memberikan nasihat kepada para pasangan yang bermasalah di rentang usia pernikahan yang 5 sampai 10 tahun misalnya. Dari kami cukup Pak untuk observasinya. Alhamdulillah cukup mendapat materi yang sangat banyak dari Bapak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu. Iya, maaf mengganggu ya Pak.